Welcome. Di suatu wilayah terpencil yang terletak di pinggir hutan, hidup sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak yang masih bayi. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Pekerjaan sang suami sehari-hari ialah bekerja di ladangnya yang tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan sang istri hanya menjaga sang anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Di suatu malam yang gelap gulita, di saat suami istri itu terlelap, datanglah sekelompok perampok. Mereka pun menggeledah rumah itu. Dan saat pasangan suami tersebut terbangun, para perampok pun membunuh mereka berdua, termasuk anaknya. Mereka dibunuh secara sadis, dibacok, ditikam, dan dipotong-potong tubuh mereka. Setelah itu, para perampok pun pergi dari rumah tersebut. Pada pagi harinya, warga pun heboh ketika menyadari keluarga tersebut telah tewas dibantai oleh para perampok. Jenazah mereka pun dievakuasi. Sejak saat itu, rumah keluarga tersebut tidak pernah ditempati lagi. Dan lambat laun, semua warga pun pindah ke daerah kota karena ketakutan jika malam menjelang selalu melihat penampakan arwah sekeluarga tersebut, sehingga wilayah tersebut tidak terurus dan semak belukar pun tumbuh menjalar dengan liar. Dan beberapa tahun kemudian, wilayah tersebut telah menjadi hutan belantara. Dua 12 tahun kemudian, pada suatu hari di daerah pedesaan, terlibat pembicaraan antara 3 orang anak desa yang bernama Anto, Bimo, dan Jaka. "Jaka, Bimo, berburu burung yuk," tanya Anto. "Di mana?" tanya Bimo. "Itu loh, dekat hutan belantara yang tak jauh dari desa kita," jawab Anto. "Oke, nanti jam 3 sore kita pergi," teriak Jaka. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan mempersiapkan segala perlengkapannya. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan, mereka pun berkumpul pada jam 3 sore. Dengan berbekal senapan angin, mereka pun masuk ke hutan belantara yang merupakan wilayah tempat tinggal sekeluarga yang tewas mengenaskan tersebut.
Hutan tersebut terlihat sangat menyeramkan. Pohon-pohon menjulang tinggi, semak belukar tumbuh menyebar liar. Mereka menyusuri semak-semak belukar yang tumbuh menjalar di hutan itu. Karena terlalu asik berburu, mereka pun tidak menyadari kalau mereka sudah terlalu jauh memasuki hutan. Sementara itu, seekor burung pun belum pernah mereka tangkap. Waktu pun terus berlalu. Matahari pun kembali ke tempat peraduannya. Mereka pun mulai panik. "Waduh, sudah malam nih," sahut Bimo kepada teman-temannya. "Iya nih, aku takut. Pulang yuk," alas Jaka. Mereka pun bergegas pulang, menyusuri jalan-jalan yang telah mereka lalui. Namun, mereka tidak menemukan jalan untuk keluar. Mereka tersesat. Malam pun semakin gelap. Suasana di hutan tersebut pun mulai mencekam. Suara anjing hutan melolong pun datang silih berganti. Tiba-tiba suara petir pun menggelegar, mengagetkan mereka yang sedang panik dan ketakutan. "Waduh, mau hujan nih," kata Bino panik. "Iya, ayo kita cari tempat untuk keluar," jawab Jaka. Mereka pun bertiga bergegas kembali mencari jalan keluar. Sementara itu, hujan pun mulai turun. Mereka pun semakin panik. Jaka pun mulai menangis. Sementara hujan pun turun semakin deras membasahi mereka. Mereka terus berlari dengan baju basah kuyup. Kilat dan petir yang terus menyambar. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, mereka pun sampai di rumah keluarga korban pembantian itu. Tiba-tiba, pandangan Bimo terarah pada rumah tua itu. Di saat Bimo memandang rumah itu, ia melihat ada seorang perempuan berambut panjang memakai baju serba putih, melambaikan tangannya. Ia pun menghentikan kedua temannya yang terus berlari. "Anto, Jaka, lihat tuh ada rumah dan ada orangnya," katanya. Mereka pun berdua berhenti dan menoleh ke rumah itu. Tetapi perempuan tersebut telah raib. "Mana orangnya, Mo? Gak mungkin lah ada orang tinggal di rumah buruk dan di tengah hutan belantara seperti ini," kata Anto. Tapi tadi aku melihatnya kok," jawab Bimo takut. Kondisi tersebut sangat buruk. Halaman penuh berserak dengan daun-daun yang gugur. Dinding tembok rumah pun lapuk dikarenakan tumbuhan, lumut dan rumput tumbuh membungkus rumah itu. Mereka pun ketakutan melihat kondisi rumah tersebut. Akan tetapi, hujan dan petir belum mereda, bahkan semakin kuat. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain,
Mereka pun memasuki rumah itu. Saat memasuki rumah tersebut, mereka merasakan hawa yang berbeda. Yang semula dingin menjadi agak hangat. Kondisi dalam rumah tersebut sangat berantakan. Ratusan jaring laba-laba menghiasi setiap sisi ruangan. Kursi dan meja penuh dengan debu yang menumpuk. Atap pun banyak yang bolong disebabkan ranting dan dahan pohon yang patah dan menimpa atap rumah itu. Petir pun terus menggelegar disertai hujan yang cukup deras. Di saat seperti itu, sayup-sayup Anto mendengar suara tangisan bayi yang menggema di seluruh ruangan. Ia pun terkejut setengah mati. Namun, ia hanya bisa diam saja tanpa memberitahukan kepada dua temannya. Mereka meletakkan barang-barang mereka lalu duduk di kursi yang kotor itu, memakan bekal yang mereka bawa masing-masing dari rumah. Di saat mereka menyantap bekal, tiba-tiba sebuah benda jatuh dari atap dan masuk ke dalam bekal. "Apa ini?" tanya Jaka gemetaran. Dipegangnya benda itu. Benda itu sangat dingin dan berbau amis. Tiba-tiba petir menggelegar dan memantulkan kilat yang cukup terang, sehingga Jaka dapat melihat benda itu. Ternyata benda tersebut adalah potongan jari jempol manusia. Jaka pun memekik dan membuang jempol tersebut hingga mengenai dinding lalu menghilang seketika. "Ada apakah?" tanya Bimo dan Anto. Itu tadi jempol manusia. Ih!" jawab Jaka yang kemudian menangis ketakutan. Mereka bertiga pun diam dalam ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba semua jendela terbuka dan terhempas dengan kuat, padahal tidak ada angin. Bersama itu, petir kembali menggelegar dan hujan mengguyur lebih deras lagi. Mereka bertiga pun mulai menangis. Namun karena malam semakin menjelang dan hujan petir pun tidak kunjung reda, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur. Tengah malam kemudian, saat hujan dan petir masih kuat mengguyur dan menyambar, Anto terbangun karena ia kembali mendengar suara tangisan bayi yang menggema di seluruh ruangan. Dan tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah kursi goyang yang bergoyang-goyang. Karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat, ia pun mengucek-ngucek matanya dan kembali melihat kursi itu. Dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata kursi goyang tersebut bisa bergoyang disebabkan oleh sesosok makhluk pria berpakaian serba hitam yang dipenuhi bercak-bercak darah. Makhluk itu tidak memiliki kepala, hanya terdapat leher yang terus mengeluarkan darah.
dan kedua tangannya memegang sebuah benda seperti bola yang rupanya adalah kepalanya sendiri. Anto pun menangis ketakutan dan langsung membalikkan badannya, lalu memeluk Jaka yang tidur di sampingnya. Ia tidak berani lagi melihat kursi itu dan akhirnya ia pun kembali tertidur. Tidak lama kemudian Bimo pun terbangun karena ia kebelet pipis. Karena takut pergi sendirian, ia pun membangunkan Jaka dan Anto. Namun mereka berdua tidak kunjung bangun. Dengan memberanikan diri, Bimo pergi ke belakang yang terdapat kamar kecil. Petir terus menggelegar, memekakan telinga. Dengan jantung yang berdebar, ia memasuki kamar kecil itu. Lalu ia pun kencing dengan lega. Di saat melaksanakan tugas mulia tersebut, tiba-tiba saja Bimo merasakan seperti ada air yang menetes di kepalanya. Padahal atap di kamar kecil tersebut tidak bolong. Dan kemudian tangisan bayi pun terdengar mengiang-iang di atas kepalanya. Sontak Bimo pun terkejut. Ia pun mulai menangis. Badannya gemetaran. Dan perlahan-lahan ia mendongakkan kepalanya ke atas. Ia pun merinding. Badannya terasa kaku semuanya. Tepat di atas kepalanya, ia melihat sesosok makhluk perempuan melayang di ketinggian. Makhluk itu memakai baju serba putih yang dipenuhi darah. Seluruh wajahnya hancur dan terdapat bekas sayatan. Ratusan belatung menggerogoti wajahnya. Darah menetes dari wajahnya yang mengenai kepala Bimo. Makhluk itu menggendong bayinya yang juga dipenuhi bekas sayatan di sekujur tubuhnya. Dan bayi itu terus menangis. Sosok makhluk tersebut mengeluarkan suara yang melengking yang membuat Bimo tidak bisa bergerak dari tempat berdirinya. Sementara itu, Jaka dan Anto yang sedang tidur terbangun dikarenakan bentakan makhluk pria berpakaian serba hitam. Makhluk itu melayang sambil memegang kepalanya yang putus dari lehernya. Jaka dan Anto pun berdiri ketakutan. Saat itu Bimo berlari memanggil mereka berdua. "Anto, Jaka, tolong, ada setan!" kata Bimo sambil menghampiri Anto dan Jaka. Iya, ada juga di sini," jawab Anto gemetaran sambil menunjuk makhluk pria yang melayang di ketinggian tersebut. Tiba-tiba makhluk perempuan tersebut muncul di samping makhluk pria itu. Mereka bertiga
sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka terpana melihat kondisi ketiga makhluk itu yang sangat mengerikan. Sekujur tubuh makhluk tersebut dipenuhi bacokan, tikaman, dan sayatan senjata tajam. Tiba-tiba ketiga makhluk tersebut hilang. Mereka pun menarik nafas dengan lega. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketiga makhluk tersebut kembali muncul di belakang Anto, Jaka, dan Bima, seraya merentangkan tangan mereka yang ditumbuhi kuku-kuku yang hitam dan sangat panjang. Ketiga sahabat tersebut segera berlari keluar rumah. Akan tetapi pintu terhempas, tertutup, dan tidak bisa dibuka, seakan-akan terkunci. Mereka bertiga berusaha membuka pintu tersebut, namun pintu itu tertutup dengan erat. Di saat menoleh ke belakang, mereka melihat makhluk-makhluk tersebut melayang semakin dekat dan merentangkan tangannya. Kondisi wajah makhluk itu telah berubah. Wajah mereka hampir tidak memiliki daging, hanya tulang belulang yang tampak. Mata mereka pun hampir keluar dari rongga matanya. Sebelum makhluk tersebut menyentuh Joko, Anto, dan Bima, ketiga sahabat itu pun pingsan secara bersamaan. Ketiga makhluk itu pun menghilang. Pagi hari, matahari bersinar dengan terik. Burung-burung pun berkicau menyambut pagi. Di saat itu, seorang bapak-bapak yang juga tinggal di daerah Anto, Jaka, dan Bimo pergi mencari kayu bakar ke hutan. Di saat itu beliau melewati rumah angker tersebut. Ia menemukan Anto, Jaka, dan Bimo yang pingsan di depan pintu rumah itu. Lalu mereka dibangunkan. Setelah mengambil peralatan berburunya, mereka pun pulang ke desa bersama bapak itu. Mereka berjanji tidak akan berburu dan memasuki hutan itu lagi. Mereka kapok. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih.